Staf khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya. Lenis Kogoya mengunjungi kantor lembaga masyarakat adat di Papua Pegunungan terkait dengan kesiapan dapur umum untuk program makan bergizi gratis. Memberikan sosialisasi terkait dengan makan bergizi gratis kepada pihak terkait di Papua Tengah. Memastikan program makanan bergizi gratis MBG diterima oleh masyarakat Wamena, Papua Pegunungan. Lenis Kogoya menyatakan anak-anak Papua siap menerima program makan bergizi gratis. Halo kawan gizi, ini saya udah pakai baju hijau-hijau karena di sebelah saya udah ada Pak Lenis Kogoya. Halo Pak. Halo, apa kabar? Ini aku udah pakai baju hijau-hijau sama. Iya. Aku sebenarnya lagi menyesuaikan sama Pak Lenis nih. Agak mirip. Iya, agak mirip. Terus tapi saya nggak punya topinya, Pak. Topinya bagus banget. Harus diangkat anak kepala suku dulu. Oh gitu. Aduh, iya. berarti saya harus ke sana dulu dong. Harus ke sana dulu. Harus kawin sama orang sana dulu. Iya, dong. boleh. Berat ya. Berat. Pak, ini kita akan ngomongin soal satu suapan bergizi. Ya. Ini bisa lahir harapan untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu. Latar belakang dari Pak Lenis Kogoya. Jadi boleh diceritakan, silahkan. Oke. Memang ada pepatah kata mengatakan tak kenal bakat sak sayang ya. Betul. Ya. Sebenarnya menceritakan latar belakang saya itu ya saya termasuk golongan anak kampung ya. Sama dong kita Pak. Sama. Sayang. Abel anak kampung Pak. Anak kampung, dibilang saya anak koteka namanya. Di gunung itu kita nggak pakai baju tahun 96 ke bawah. Pak Lenis berarti dari saya waktu Papua. Waktu SMP itu saya nggak pakai koteka. Oh. SD ya. Masuk SMP baru saya pakai baju. Jadi memang kalau dibilang kita pedalaman memang ceritakan tuh ada baik buruknya. Jadi rasa sedih juga ada ya. Kenapa Pak? Dalam karena ingat di belakang itu kita perjalanan itu kan mau sekolah itu kita harus jam 5 jam 6 kami harus bangun. Jadi rumah saya di atas gunung, dia harus turun ke bawah sekolah, naik pulang jam 3 4 baru di rumah. Ini emang khas banget cerita orang zaman dulu nih Pak. Kalau sekolah berangkatnya pagi banget, pulangnya malam banget gitu ya Pak ya? Iya, cuman kan kalau orang tua itu kan dia udah tahu jam berapa berangkat, jam berapa pulang. Cuman saya berangkatnya harus bawa panah. Oh. Terus karena pulang kan berburu, karena lewat di hutan. Sampai dalam perjalanan banyak liku-liku dalam perjalanan itu umur saya SMP kelas 3, mama saya meninggal. Jadi saya jadikan anak yatim piatu ceritanya. Jadi pas saya ujian, mama saya meninggal. Saya dikasih tahu pas ujian. Akhirnya saya pingsan langsung di depan teman-teman. Saya diantar di sekolah dan saya tidak ikut ujian. Ujian pertama, tapi saya dibantu. Akhirnya saya lulus. Saya putus asa nggak lanjut sekolah SMA lagi. Akhirnya orang mama saya udah meninggal, terpaksa saya tinggal masuk sekolah Alkitab di kampung. Gak mau sekolah karena nggak ada biaya kan. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Akhirnya saya tiba-tiba seorang pendeta suami dengan bapaknya dipaksakan saya harus sekolah, dipindahkan. Udah daftar dari sekolah saya masuk. Umur berapa itu berarti Pak? Itu umur kalau umur SMP itu kan mau masuk SMA itu kan sekitar ada mau masuk SMA 16 lah ya. Ya. Nah, SMA masuk. Begitu saya masuk SMA kelas 1 saya tiba-tiba diangkat langsung ketua OSIS. Wih, mantap. Jadi mulai ketua OSIS itu dari SMP, SMA kelas 1 sampai kelas 3 saya ketua OSIS terus. Baru saya diangkat lagi ketua Paskibraka sampai terus. Ya belajar kepemimpinan dari situ. Wah, mantap sekali. Sampai lulus orang bilang itu pelarian. Artinya orang tua tidak mampu. Tapi orang tua punya semangat luar biasa. Orang tua bilang, kau harus sekolah. Nah, akhirnya bapak saya beli jual babi. Dulu harganya murah, 1.500.000. Saya bawa dari Wamena, Jayapura, langsung ke Surabaya. Saya ikut ada lagu Alum Bandung gitu kan ceritanya. Saya dari Surabaya lalu ikuti Bandung Pak? Aja. Sedikit Pak, gimana? Naik kapal aku. Oh. Naik kapal dari Jayapura, naik kapal sampai di Surabaya. Tapi saya ingat alun-alun Bandung di mana Bandung? Oh, saya ikuti Bandung masuklah ke Bandung. Oke. Saya masuk di rumah ada orang gembala itu. Terus saya nggak mau kemana lagi, saya sekolah.
Gembala ini yang ajak saya di sekolah masuk Cililitan di sini. Dari sekolah apa itu, Pak? Sekolah pendeta. Pendeta. Terus sekolah semester 3 itu saya nggak betah. Akhirnya dari situ pindah ke Semarang. Nah, saya dilarang tidak boleh pindah. Sama? Dari rektor. Tapi saya SKS-nya ditinggal. Jadi saya masuk nol lagi di Jawa Tengah. Nah, disitulah saya sekolah sampai S1, S2, pagi sekolah teologi ya. Sore saya ambil hukum. Jadi kuliahnya 2 kampus, pagi sore. Akhirnya dua-dua lulus, saya langsung ambil masternya hukum politik pemerintahan di Untak. Mantap. Nah, jadi lulus gitu. Pengalaman ini ya. Iya. Tapi saya langsung pulang ke Papua. Saya ke Papua, di Wamena saya dipercayakan pemerintah. Saya jadi ketua tim seleksi kabupaten, 5 kabupaten saya ketua. Seleksi apa ini, Pak? KPU. Saya seleksi mereka karena saya orang hukum. Akhirnya 5 kabupaten saya sudah pengalaman. Nah, di situ saya dipercayakan lagi negara, saya jadi narasumbernya Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Saya jadi narasumber. Setelah perjalanan itu sampai saya diangkat kepala suku di Wamena. Almarhum Pate Selwai namanya kepala suku, ketua lembaga musyawarah adat dulu. Saya tiba-tiba diangkat jadi kepala suku karena bapak saya panglima adat di Papua, di Gunung. Saya diangkat jadi musyawarah tahun 2010, saya diangkat jadi kepala suku. Nah, setelah itu pimpin terus sampai sekarang. Saya diangkat lagi kepala suku seumur hidup. Jadi 6 provinsi 7 wilayah adat dipercayakan saya untuk pembinaan lembaga adat di tanah Papua. Baru ajak Pak Jokowi di waktu wali kota. Di Solo berarti? Di Solo, saya ajak Pak Jokowi ke Papua. Bapak yang ngajak Pak Jokowi? Iya. Tapi waktu itu gimana ngajaknya, Pak? Sebelumnya saya bikin lagu kan Papua kan perang terus. Jadi waktu saya diangkat kepala suku, saya mau turun lapangan karena ini kan wilayah luas. Lebih baik saya bikin lagu namanya Damai Negeriku, saya bikin lagu. Yang biasa menyanyi itu anak saya yang cewek itu, yang tadi itu. Mereka menyanyi lagu itu kita kirim ke puncak, ke daerah-daerah untuk saya menyampaikan visi perdamaian. Berarti ini sengaja dibuat untuk anak-anak yang ada di Papua Pegunungan? Supaya nggak boleh perang. Jadi saya bikin lagu, saya kirim ke daerah-daerah, mereka dengar lagunya. Kadang-kadang saya bikin bahasa daerah. Nah, itu. Jadi pas di situ lah saya ketemu Jokowi, tiba-tiba saya ada di telepon. Begitu. Di telepon siapa ini, Pak? Pak Jokowi, tapi ayunannya telepon saya. Di Solo. Saya datang sore-sore, ketemunya itu lecehan, makanan biasa kesukaan Pak Jokowi kan. Saya datang lecehan itu, kami dua ngobrol, ini wali kota ternyata. Setelah itu ketemu, saya pakai kaos biasa. Setelah itu udah kenal-kenal, beliau masuk ke gubernur, juga saya juga dampingi. Sampai saya ke Papua, Pak Jokowi waktu wali kota, saya ke Papua. Gimana ngajaknya, coba? Nah, bilangnya gimana? Pertama kan visinya kan mau maju gubernur, presiden. Itu. Jadi sampai kita dari wali kota ke gubernur dulu? Iya, gubernur dulu ke presiden. Nah, diajaklah ke Papua. Sampai ke Wamena. Ya. Terus setelah pertemuan Wamena, bapak saya dengan orang tuanya doakan Pak Jokowi jadi presiden. Baru dipakai topi adat, langsung dilantik presiden ceritanya. Ini ngana. Jangan-jangan. Gara-gara dipakein topi, Pak saya juga boleh loh, Pak dipakein topi juga, Pak. Atau saya jadi apa gitu loh, Pak. Iya, nanti bisa lihat di YouTube itu kan ada ceritanya, Mbak. Ada. Sampai akhirnya saya yang bikin tim relawan, terus Jokowi jadi presiden. Setelah itu saya ditarik staf khusus presiden. Tahun 2015. Jadi periode pertama, periode kedua juga saya balik kantor staf presiden juga. Bulan Agustus tahun 2023-2024 ya. Saya Pak Presiden pindahkan saya ke kawal Pak Prabowo sebelum jadi presiden. Saya dipindahkan Pak Prabowo, saya jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Tapi ceritanya ada lucu. Kenapa? Jadi gini. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, itu saya mimpi dulu. Ini kita saya mimpi dulu. Saya mimpi Pak Jokowi dengan Pak Presiden saya ketemu. Pokoknya ada cerita, tapi saya ada dalam buku agendanya ada. Jadi
Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ke Papua, tanam jagung di Kerom. Nah, terus saya mimpi, jadi biasanya itu malam minggu saya biasa mimpi. Pak Jokowinya dengan Prabowo berangkatnya hari Seninnya, bulan Maret. Bulan Maret tanggal 6, so paling ingat sekali. Begitu mimpi, saya langsung berangkat duluan di Papua. Malamnya saya tiba, hari Seninnya diantar undangan ke rumah gitu. Waduh, mimpi. Akhirnya Pak Presiden berangkat ini di Kota Raja ada acara. Seharusnya saya ada kursi, saya harusnya duduk. Tapi saya nggak duduk, saya berdiri di pintu di sana. Di belakang saya jaga masyarakat. Apa itu Pak filosofinya? Saya begini duduk, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo keluar. Langsung Pak Jokowi langsung panggil, Lenis Pak sini. Panggil, saya ke situ, terus Pak Prabowo datang lagi, dalami lagi, ayo kita ke atas. Kita naik ke Kerom. Tapi suruh naik mobil, saya nggak mau, saya duluan naik di atas. Ini udah kenyataan kan, Kenyataan, Pak? ini cerita ini. Mimpi tadi, ikuti aja saya mimpi tadi. Agak mirip ya ternyata ya, ke Kerom juga sama. Kerom juga sama, saya naik. Sampai di Kerom, pas saya lagi berdiri penyebutan, Pak Prabowo itu pegang saya, tangannya masukkan ke sini, nggak mau lepas. Kami dua keliling situ, jalan itu. Keliling terus. Orang-orang itu bingung, kenapa pegang begini? Kayak pacaran ceritanya. Sampai selesai kunjungan, pas keluar ya, itu Pak Jokowi udah duluan masuk di mobil. Ya. Oh, Pak Jokowi nggak gantian gandeng yang enggak. kiri? Oh, enggak. Pak Jokowi duluan masuk di mobil. Terus Pak Prabowo masuk lagi. Saya masuk tapi kepalanya di luar, kaki di luar tapi kepala masuk. Jadi seolah-olah kami 3 orang di dalam. Saya kasih tahu mimpinya di dalam mobil itu. Saya kasih tahu Pak Presiden, Pak Jokowi bahwa saya Tuhan petunjuk Tuhan. Pak Prabowo ini jadi presiden ke-8. Jadi saya doakan Pak Prabowo jadi presiden. Dan kenyataan. Itu dia. Setelah itu Pak Jokowi bilang, ya kita doakan sama-sama, itu aja. Akhirnya saya berangkat duluan, beliau duluan berangkat, saya hari Senin berangkat. Sampai di sana, hari Selasanya saya dipanggil Pak Presiden, Pak Jokowi. Akhirnya ketemu Presiden, saya langsung menyatakan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Saya langsung dipindahkan, kan begitu kawal aja Prabowo. Saya dipindahin gitu. Pindahkan Pak Prabowo kawal. Sampai saya dianggap staf khusus Menteri Pertahanan Wilayah Timur. Wilayah Timur pada saat itu. Ya. Dan sekarang akhirnya sekarang jadi... setelah Pak Prabowo sudah presiden, masuk ke istana, saya diangkat lagi staf khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara. Tugas saya. Itu ceritanya tuh cukup panjang. Mudah tapi tidak mudah ya Pak ternyata ya. Akhir mimpi saya itu gini, Pak Prabowo itu pilihan dari Tuhan. Memang tidak bisa. Orang bicara A dan B, tapi keyakinan saya itu pilihan Tuhan dengan Pak Jokowi. Jadi orang bicara bagaimana tuh itu percuma, lebih baik stop aja. Karena kenyataan. Kenyataan. Ini kita melihat benar fakta di lapangan ya. Jadi sekarang program badan gizi ini benar-benar saya keyakinan saya pasti ada positif. Saya mau jelaskan lebih dalam lagi. Baik, benar sekali kan. Salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo adalah makan bergizi gratis. Yang dulu kita sebutnya makan siang gratis gitu Pak. Bapak ini gimana Pak strateginya agar distribusi makanan bergizi dalam program makan bergizi gratis ini bisa ngejangkau, apalagi di daerah pedalaman. Bapak kan khususnya udah tau lah wilayah Papua gitu kan. Kalau Bapak gitu gimana strateginya? Nah ini tadi ketika saya mendengar atau waktu kampanye isu disampaikan kepada publik bahwa ke depan akan terjadi makan gratis atau sekolah gratis misalnya. Itu saya udah nangkap kalau ini udah jadi presiden ke depan luar biasa ini. Saya udah nangkap langsung itu. Itu salah satu visi yang selama kepemimpinan Pak Prabowo ke depan dengan Gibran akan terjadi hal positif. Akhirnya kan saya tanggap langsung. Sekarang saya melihat bahwa ini sangat luar biasa. Kalau saya melihat latar belakang seperti cerita saya pribadi. Mungkin di kota beda ya. Kalau kami di pedalaman rata-rata di Papua ya pedalaman. Itu memang kalau bicara gizi ya kita jauh lah.
Nah, ini manfaat kami orang Papua. Tapi juga mungkin daerah-daerah lain juga bisa. Daerah-daerah pedalaman itu ini sangat penting. Kenapa? Artinya sebenarnya orang pedalaman ketika menyambut MBG ini apakah mereka excited, senang, atau ada yang berpikiran, ini apa lagi gitu atau gimana Pak? Kalau daerah lain itu kan mereka kan sekarang udah MBG sudah berjalan ya, kota ya. Daerah lain itu maksudnya ya, di kota luar ini, Papua ya. Luar Papua. Kalau Papua daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah konflik zona merah ini mereka menolak. Itu apa alasannya? Alasannya kan isu dari masyarakat kita yang menolak kelompok dibilang di Papua itu KKP atau kriminal istilahnya. Siapa masyarakat itu kan menyampaikan kepada masyarakat bahwa makanan ini nanti program bergizi ini akan menjadi racun ya. Menurut mereka seperti Menurut itu. mereka. Okay. Ini akan terjadi genosida, kamu masih temukan kan gitu bahasanya. Nah, akhirnya pikiran anak-anak ini kan anak-anaknya kan cerdas ya. Pikiran anak-anaknya dianggap benar ya. Mungkin mereka takut masalah makanan, mungkin masalah artinya anak-anak ini termakan dengan isu itu. Ya, termakan dengan isu. Nah, akhirnya kan semua menolak, termasuk orang tua juga, mereka khawatir juga. Mungkin siapa yang distribusinya, siapa kasih makannya, terus sayur bayar dari mana, beras dari mana. Ini kan kekhawatiran yang sampai racun, itu kekhawatirannya. Tapi setelah kekhawatirannya ini, kalau kita lihat di kunjungan saya pertama kemarin baru bulan apa itu kan saya ke Timika. Maaf, Bapak berarti udah kunjungan berapa kali? Sudah hampir 3 provinsi sudah turun. 3 provinsi di Papua kami sudah turun. Kami sama-sama dari BKN, terus dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, nah, terus semua unsur kita turun sama-sama. Pertama kami ke Timika, itu yang terima semua pemerintah, bupati yang pimpin. Nah, Nabire, bupati yang pimpin sosialisasinya. Semua guru-guru hadir, tidak ada itu kayak libur semua. Guru-guru kepala sekolah satu pun tidak hadir, semua hadir semua. Jadi gendung itu penuh. Tahu atau memang disuruh untuk hadir? Mereka itu ingin tahu. Akhirnya dari bagian jelasin semua ya. Terus sampai setelah dari Nabire, kami sosialisasi kantor gubernur di Provinsi Papua. Itu pun semua berapa bupati-bupati, tiap kabupaten datang semua. Terus turun lagi Wamena. Sama bupati-bupati gunung, kepala-kepala sekolah hadir semua di situ. Jadi setelah kita menyampaikan dengan program BGN ini, yang dari BGN sendiri menjelaskan semua, akhirnya mereka mengerti. Cuman setelah itu habis disosialisasi, mereka masih bertanya lagi siapa sih yang akan melayani. Itu yang sekarang persoalan yang saya jelaskan. Jadi jelaskan aja Pak. Ya. Apa yang sebenarnya mereka takutkan dengan pelayanan yang mungkin mereka masih ragu-ragu gitu? Kenapa mereka sampai akhirnya merasa takut kayak gitu? Ya, jadi mereka itu ini kan kita dialog dengan guru-guru, kepala sekolah. Belum kita dialog dengan strategi kan Pak? Iya. Kan? Kita kan belum dengan kunjungan anak-anak dan sebagainya. Nanti ada video, kita lihat bagaimana kita lihat reaksi anak-anak di sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, sosialisasi ajak untuk makan aja, itu penyambutan saya itu melebihi dari apa yang mereka selama ini tersembunyi. Staf khusus Menteri Pertahanan Lenis Kogoya mengunjungi sejumlah lokasi di Wamena, Papua Pegunungan untuk memastikan kesiapan program makan bergizi gratis. Kunjungan ini dilakukan guna merespons adanya isu-isu penolakan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi semua mengeluarkan berteriak, menyanyi, berjoget. Saking senangnya. Iya, kaki saya dipegang, nggak bisa saya keluar, saya dikejar di jalan besar, orang ambil mau tabrak. Jadi anak-anak itu kalau ketika saya datang di sekolah-sekolah, itu saya tidak bisa bergerak, Pak. Emang cukup terkenal nih. Pak Lenis ini emang cukup terkenal di Papua, ini emang jadi idola anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak saya ini, saya bilang begini, ini akan datang, itu kamu harus seperti saya ke depan. Kamu bisa jadi staf khusus presiden, terus kamu bisa jadi orang yang
bisa duduk di istana. Jadi ada pengaruhnya, mereka senang saya turun. Jadi, motivasinya senang sekali saya turun. Jadi beda. Ya. Ada videonya nanti bisa lihat di situ. Jadi kalau pada umumnya di Papua, mereka sangat terima. Cuma ada salah satu kekhawatiran dari orang tua ya. Kalau anak-anak tidak. Dari orang tua itu begini, siapa mau masak, siapa yang melayani, dan apa produk apa. Sistemnya apa, metode apa, itu yang tanyakan. Itu adalah makan untuk, di situ kan satu dapur itu kan jumlahnya 47 orang. Satu dapur? Ya, 3 itu dari bagian ya, jadinya 50, satu dapur ya. Jumlah 75 orang ini kan kita kembalikan kepada misalnya adat atau gereja atau masyarakat, itulah kita siapkan. Masaknya siapa, keterlibatan masyarakat tetap ada di situ ya Pak. Bungkusnya siapa, antarnya siapa gitu. Kalau 3 orang ini kan dia udah di kantor, bukan dia masak, bukan dia layani, dia kan laporan. Nah ini kan. Jadi sekarang isu dibilang genosida, bilang racun. Sekarang masa orang Papua sendiri racunin di orang Papua, kan nggak mungkin ya. Nah sekarang masyarakat kekhawatirannya itu hilang. Karena yang masak orang sendiri. Orang sendiri kasih makan. Akhirnya saya menawarkan sekarang kepada masyarakat bahwa kamu sendiri yang masak. Itu mereka terima 100% gitu. Yang kedua, terus sayur dari mana? Ya, sayur dari mana? Mereka tanya. Ya kan kamu bikin kebun sendiri kan? Nah, mama-mama itu diajak. Sayur dimasukkan, mungkin ke dinas kehutanan, pertanian, mereka harus berkebun, diajak. Sayurnya dimasukkan ke badan gizi. Jadi badan gizi terimanya dari produk dari masyarakat. Berarti kan uang masuk lagi masyarakat kita juga. Lagi. Akhirnya ada kesejahteraan. Ada perputaran ekonomi kesejahteraan di situ ya. Muncul. Nah, terus ada makanan khas lagi, seperti di pantai itu biasanya sagu. Di gunung itu ubi. Di sagu itu ada kemas nanti sebentar lagi di bawah. Ada sagu itu. Di bawah sagunya ya. Contohnya. Sagu itu beras tapi dia bisa jadi nasi. Ini khas Papua banget khas sih. Papua. Sagu ini khas Papua. Tapi Pak, begini. Untuk makan bergizi gratis di Papua khususnya, lidah setiap wilayah itu kan beda-beda ya Pak ya. Nah, apakah di Papua sendiri ada menu khusus untuk anak-anak di Papua juga apa gimana? Ya itu dia. Jadi saya udah pecahkan. Jadi di pantai. Strateginya nih ternyata sagu. nih. Sagu jadi bentuk beras. Nah, itu juga sekarang ini ya, saya sendiri ya. Selama hampir 1 tahun ini, saya makannya sagu. Tadi kan badan saya gede ya. Terus ada gula dulu. Setelah saya makan sagu setiap hari, badan saya jadi beda. Jadi kalau siapapun yang ada gula, telepon saya. Ya boleh lah silakan ya. Jadi ada sagu. Sagu itu dikemas, ada ikan tuna ada, terus rendang ada, macam-macam makanan ada di situ. Kalau bergizi untuk anak-anak itu ikan ada. Jadi kita itu bumbunya lengkap semua. Ya kita masak sendiri. Sementara kita taruh di sini. Langsung masang waktu 15 menit. Gak perlu bikin api, gak perlu pakai kompor, ada gasnya, praktis. Artinya untuk sebenarnya menu MBG di Papua ini sebenarnya sudah sesuai dengan lidahnya anak-anak Papua gitu ya Pak ya. Supir bawa sagu di mobil. Nah tuh coba saya juga mau tahu tuh. Bawa sagu dari mobil itu bawa. Nah itu saya juga mau tahu tuh sagunya kayak gimana. Nah, jadi intinya sagu itu khusus untuk pesisir pantai. Karena mereka biasa makan, rasa juga beda. Untuk pegunungan. Daerah pedalaman, ubi itu jadikan beras. Bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Ya, saya hari ini saya bicara tugas dan tanggung jawab saya kan ada 3. Betul. Masalah keamanan, ancaman dari luar dan dari dalam. Soal MBG ini Pak? Iya, tugas kedaulatan negara. Yang kedua adalah masalah kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang mencerdaskan kehidupan bangsa ini untuk masa depan Indonesia itu harus kita cari pola. Polanya apa? Kalau program presiden itu badan gizi ini
ini harus kita dikemas baik-baik supaya masyarakat anak-anak kita itu harus cerdas, bergizi yang baik. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita punya kas makanan, sagu. Nah, sekarang untuk sagu ini harus kita kasih lab. Bagaimana bisa aksinya bisa dibuka, kesehatan juga dijamin. Orang pemain bola sebenarnya sagu ini, karena saya makan sagu, saya main sepak bola sekarang. Lu tadinya enggak emang? Tadinya enggak. Kenapa? Bola kaki saya mainnya. Okay. Apalagi saya penyerang lagi. Nah, lucu kan? Ini udah tua loh. Oke. Usia udah berapa? 48 saya. Tapi saya main sepak bola. Artinya sebenarnya untuk menu dari MBG sendiri, kalau di Papua sebenarnya sudah disesuaikan ya Pak, sama lidah masyarakat atau anak-anak orang Papuanya juga. Terus makanan yang biasa mereka makan diolah sedemikian rupa agar mereka juga mau atau menerima gitu ya berarti ya? Teknologi masuk. Oke. Teknologi masuk. Di gunung itu kita akan bisa juga ubi itu atau keladi itu bisa jadi beras. Beras. Bisa. Oh itu menarik sekali. Tapi ada nggak berasnya yang dibawa sagu jadi beras sekarang dibawa nggak Pak? Oh ada juga. Saya nggak bawa. Oh nggak bawa. Nanti berikutnya karena yang dikasih tahu. Oke, boleh. Ini cuma kemarin ya. Boleh. Karena apa berikan kita harus siapin dulu. Oke. Tapi boleh. beras sudah ada, sagu sudah ada. Sudah dibawa. Oke. Jadi semua keuntungannya itu dengan adanya BGN ini, itu keuntungannya justru mengurangi tenaga kerjanya, terus pendapatan masyarakat. Maksudnya ini ya lebih mensejahterakan Ya, masyarakatnya ya, karena betul ada ini. perputaran ekonomi di situ maksudnya gitu. Daripada pengangguran banyak, kan masuk ke Rio ada 47 orang tadi. Tapi sampai sekarang masih aktif Pak? Ya? Sampai sekarang masih aktif 47 orang itu? Maksudnya setiap BGN ya, setiap itu dapur diterima. Oh. Ini kan lagi sedang masuk BGN lagi masuk ini. Kan akan diterapi itu semua. 41 dapur, 47 kali berapa dapur? Berapa jumlah orang yang bisa direkrutkan? Belum lagi masyarakat ajak untuk berkebun. Sayur-sayur saya masukkan. Okay. Nah, jadi sebenarnya ini kalau Badan Gizi Nasional ini programnya sangat luar biasa. Masyarakat di Jawa pun, di mana-mana yang banyak pengangguran pun, mereka diserap pekerjaan itu, kan digaji. Ini program ini memang saya menilai bahwa ini sangat cepat dan harus segera jalankan. Ini bisa membangkitkan semangat anak-anak juga berarti? Ekonomi. Anak-anak tapi anak-anak semangat belajar gitu kita maksudnya? Juga dapat. Terus dapat juga mengurangi pengangguran. Persoalannya di mana kan? Pak, berarti kan anak-anak nih kalau sekolah gitu terus dikasih makan bergizi gratis gitu. Ini juga jadi faktor pendorong anak-anak akhirnya mau sekolah dan semangat sekolah? Apa enggak? Kalau ini sangat pentingnya begini. Waktu saya ke lapangan ya. Jadi mereka itu lebih senang ada makanan lagi. Tadinya ada yang malas ya. Malas sekolah. Malas sekolah. Tapi di sekolah itu ada makanan masuk ya. Mulai hari Senin sampai hari Jumat mau makan apa ada terjadwal. Jadi anak-anak itu ingat di sekolah ada makanan ini. Gitu. Itu jangan-jangan karena udah dijadwal gitu, saya masuk hari Rabu aja, saya masuk hari Jumat aja gitu gimana Pak? Enggak ya? Oh enggak lah. Karena itu kan anak tidak tahu apa menunya mau makan apa, enggak tahu. Oh. Yang itu kan sifatnya kan rahasia dapur. Jadi mereka itu maunya makan aja makanannya. Jadi ini kalau terus salah satu IQ-nya mereka, makanannya udah bergizi, itu luar biasa. Cerdas. Dan semangat belajar ada. Sekarang loh ya. Nah, jadi BGN ini program ini memang sangat penting. Harus semua daerah-daerah dalam masyarakat. Kalau isu-isu itu sebenarnya tidak perlu. Pokoknya komitmen kalau anak misalnya mau sekolah, pintar, dia serahkan aja kepada guru, serahkan aja kepada pemerintah. Pemerintah pasti akan tuntaskan semua. Apalagi di gunung kan minta sekolah gratis, ya. Nah, saya sudah arahkan pemerintah, masyarakat kita di sana kan ada yang kota, ada yang di pedalaman. Masyarakat kita di pedalaman daerah-daerah zona merah namanya. Itu anak-anaknya kita mau pindahkan, kita dipindahkan, disekolahkan di kota, kabupaten misalnya, atau provinsi. Nah, jadi kan pola asrama. Pola asrama itu kita kasih makan gratis tadi. Nah, terus kita juga disekolahkan gratis. Nah, anak-anak itu masa depan
Indonesia dan Papua akan dididik. Ini masuk sekolah rakyat nggak sih Pak? Kalau kayak gini, masuk sekolah rakyat? Itu sudah maksudnya program sekolah rakyat. Oke. Jadi di Papua saya lagi sedang bikin contoh salah satu dulu, lagi sedang siapkan semua lahannya. Nah, sekolah ini dipindahkan sekolah khusus, jadi sekolah asrama. Nah, jadi daerah-daerah konflik, daerah zona merah itu dibawa keluar. Itu program. Jadi ke depan akan terjadi di Papua banyak ada perubahan. Asal keamanannya dijaga. Jadi saya harapkan orang kan tugas Bapak juga kan untuk mengatur keamanan juga di sana kan? Iya. Saya sudah pasang lembaga adat itu sudah ada kabupaten di sini kampung. Saya percayakan mereka yang turun lapangan. Keamanan dijaga. Orang perangkat kami yang tangani. Orang persoalan semua kami sudah buka, lembaga adat sudah buka, namanya peradilan adat. Ya, peradilan adat itu orang yang mungkin perceraian juga masa-masa persoalan kami yang tangani. Jadi keamanan di Papua mulai tertata. Walaupun di media kita lihat itu ribut, ya, terus dibilang kekerasan, sebenarnya ya ini sagu ini sagu mama Papua. Ini intermezzo dulu nih, ada sagu siap masak. Iya, siap masak. Rasa nasi goreng pedas. Oh, ada rasanya juga Pak? Iya. Ini yang dikasih ke anak-anak atau gimana? Ya. Atau ini jadi menu andalan atau gimana? Ini menu andalan, cuman ada kemas baru kita bikin tapi belum kita bawa. Ini nanti ada 2 model. Kalau ini itu sebentar 5 menit saya kasih masuk air aqua, atau kita pergi di hutan atau di jauh dari Tapi ini adalah menu dari makan bergizi gratisnya atau bukan? Rencana program ini akan kita menawarkan kepada anak-anak yang bagian bisa dimakan di sisi pantai. Karena ini makanan ini yang bergizi kita udah siapkan. Mereka kita uji coba dulu. Dulu. Kalau gunung misalnya dia terima, nah ini bisa jadi beras juga, ubi juga bisa bikin begini juga. Ini masak cuma 15 menit. Pakai aqua dingin masukkan, 15 menit langsung keluar makanan, langsung makan. Di sini ya juga bergizi, ada ikan, ada. Tapi ini apakah bahannya dari masyarakat juga Pak? Apa gimana? Ini kan jatuhnya berarti instan kan Pak? Instan, kayak kapok mie, sagu, kapok mie, tapi ini makanan yang bebas dari gula. Berarti kita sebut saja bahwa ini adalah salah satu menu yang nantinya akan ditawarkan untuk program makan bergizi gratis gitu ya. Tapi untuk sekarang berarti belum dijalani untuk sagu ini udah ya? Siap. Jadi Jayapura, kami sudah siapkan di Jayapura itu ada berapa dus sudah siap semua. Jadi uji coba nanti dalam bulan September lah. Oktober itu nanti kita mau uji coba. Mereka udah terima, berarti anak-anak makan ini. Kalau di September ya kita coba ya. September kita coba makanan ini apakah sudah bisa diserap sama anak-anak atau belum? Oke. Karena makanan ini kan tidak merepotkan seperti bakar ini, enggak ada, cuma pakai air aqua ya. Baik. Langsung matang. Siap, berarti kita nanti akan lihat ya Pak, bulan September ya kita akan coba. September, Oktober kita harus siapkan launching dulu. Pak, kalau menurut Bapak nih, program ini tuh sebenarnya kan tadi kita udah lihat ya. Gimana ternyata program MBG ini di Papua ada perputaran ekonomi di beberapa daerah gitu. Apakah tapi sebenarnya program MBG ini sekedar program bantuan sosial atau justru sebagai strategi nasional untuk membangun sumber daya manusia yang unggul? Menurut Bapak gimana kalau ngelihat programnya? Bukan sekedar sosial. Ini program nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan Indonesia. Jadi bukan sekedar. Ini benar-benar luar biasa. Karena saya melihat ini akan muncul generasi-generasi muda yang masa ke depan itu cerdas. Aksinya cerdas. Asal apa sih kita mau kasih gizinya apa, itu dulu. Kuncinya kan di situ. Program bagus. Sekarang kita mau kasih makan apa untuk jadi anak itu jadi pintar. Nah, dulu waktu saya ceritakan tadi yang saya sekolah di kampung, saya makannya ubi. Kalau ubi kan ya kalau di gunung yang bergizi juga, tapi kan beda lah. Kurang ya? Kurang. Apalagi kita kan bakar batu.
Ya, ceritanya beda. bakar Nah, batu. sekarang harus rubah bahwa makanan kami khas itu jadikan sebagai teknologi dikemas dia seperti begini, baru kita kasih makan lagi kembali. Nah, itu bukan racun, itu bukan genosida, itu makanan khasnya orang Papua sendiri. Mana mungkin orang itu bisa makanan khasnya sendiri diracunin. Terus yang masak siapa? Yang mengelola siapa? Yang melayani siapa? Bahannya dari mana? Dari kebun juga. Jadi logika berpikir orang berpikir ini takutin, itu akan dari hilang. Malah dibilang itu bohong. Nah, itu yang menganggalkan untuk program pemerintah. Orang membangun isu yang ini genosida lah. Itu menganggalkan pemerintah. Isunya yang beredar menurut Pak Lenis tidak sesuai dengan apa yang sudah dijalankan gitu ya. Kalau anak-anak mungkin tadi anak-anak sekolah udah excited banget tuh Pak. Dengan Bapak datang, dengan Bapak juga akhirnya ngasih beberapa pandangan ke guru-guru gitu. Ada nggak sih Pak tokoh-tokoh di Papua gitu yang mendukung program ini dan tidak mendukung program ini? Kalau rata-rata di Papua mendukung semua ya, pemerintah ya, pemerintah mendukung semua. Cuman saya sedikit yang di Papua Tengah itu, saya akan selama yang belum ada orang masyarakat dari Ume jadi pemimpin itu, saya merindukan masyarakat kita di Papua Tengah ini harus mereka pimpin daerah itu sendiri ya, daerah itu sendiri. Terus mereka harus pimpin. Selama ini saya mimpi, saya harus hargai secara adat. Jadi peran pemerintah daerah di sana termasuk tokoh tuh semuanya mendukung? Semua mendukung semua. Cuman itu aja. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau kemarin kami datang juga, mudah-mudahan ke depan dia harus jalankan. Jadi kalau program pemerintah itu kan, ini kan zamannya Pak Prabowo ini kan dulu Presiden RI ya. Walaupun kita beda partai itu, tapi program pemerintah harus jalan. Iya, karena ini untuk bangsa Indonesia ya Pak. Tapi kalau menurut sudut pandang Pak Lenis gitu ya, program yang apa yang membuat program MBG ini jadi penting untuk generasi muda? Kalau menurut Pak Lenis? Kalau paling penting MBG ini adalah pemerintah daerah itu harus sambut baik. Karena ini sangat penting. Iya, pentingnya tuh maksudnya kalau menurut Pak Lenis, kenapa sih program MBG ini penting gitu buat anak muda? Itu satu, untuk pemerintah mengurangi APD anggaran untuk, karena anggarannya dari kementerian langsung, penanganan langsung, berarti kan pemerintah daerah kan nggak perlu keluarkan lagi kan, itu pertama. Yang kedua penting adalah anak-anak di daerah itu kan dia kualitas daya berpikir, IQ-nya kan semakin dia meningkat bahwa itu ke depan akan jadi calon-calon pemimpin di daerah itu sendiri, kembali lagi bangun. Nah, yang ketiga adalah anak-anak itu sendiri itu kan dia kan udah kuasai ilmu. Kita sekolahkan misalnya kayak luar negeri sana, atau mungkin bahasa Inggris kuasai, atau bahasa asing China misalnya, dia masuk ke di daerah itu. Berarti 5-10 tahun ke depan itu kan anak itu kita pakai, akhirnya kan bisa terjajar dengan teman-teman kita di Jawa gitu loh. Aku berpikir cuma itu. Jangan sampai dianggap kami orang Papua itu bodoh. Nah itu, jangan dianggap kami hanya di situ aja. Tapi orang Papua saya mau itu harus masuk kementerian pun harus ada. Kementerian terkait, misalnya Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, atau terus kementerian terkait itu jadi harus masuk gitu. Jangan hanya di Papua saja. Nah, enggak kok, tapi anak-anak Papua banyak kok Pak, di mana-mana ada kok. Bahkan termasuk penerima LPDP juga dari Papua juga banyak kan. Itu ceritanya dulu begini. Dulu kan saya zamannya Pak Jokowi kan saya minta jatah penerimaan PNS orang asli Papua setiap kementerian. Itu dulu permintaan saya. Nah, sekarang diterima. Kementeriannya anak-anak Papua ada. Tapi maksud saya itu orang Papua yang level-levelnya mungkin eselon 1, eselon 2, dia itu harus dipasang di pusat sini. Terus setelah anak-anak yang Papua sekolah dari sini, udah S1, S2, kasih penempatan misalnya daerah-daerah yang daerah misalnya swasta misalnya Freeport ini dari Freeport.
kasih kesempatan ke anak-anak Papua. Terus perusahaan-perusahaan dipasang, dulu pemerintahan. Jadi setelah kuliah langsung harus balik ke Papua. Nah, cara pembinaannya bagaimana? Caranya itu gampang sebenarnya. Contoh, kita tadi kan saya bilang sekolah pola asrama. Setelah anak itu mau masuk SMA, bawa lagi. Setelah bawa dari sarjana, itu pemerintah misalnya dari Nabide, Papua Pegunungan, itu pemerintah masing-masing harus tahu anak siapa yang sekolah di Jawa sini siapa, Jawa Tengah siapa, luar negeri siapa. Mereka sudah harus punya terdata. Jadi waktu anak-anak itu dia sekolah, bukan yang dia sekolah masuk ke duduk di meja, baru dia belajar pulang nganggur. Bukan. Kalau saya mau itu, kalau enggak sore itu, kalau bisa dia setiap asrama itu kita buka pelatihan. Pelatihan apa? Pemerintah wajib buka. Atau masukkan dia ke swasta, masukkan perusahaan. Dia belajar di praktek dan belajar. Jadi dia punya pengalaman kalau langsung diangkat. Berarti program MBG ini sangat mensupport anak-anak di Papua untuk bisa meraih hal-hal yang tadi Pak Lenis bilang ya. Kalau menurut Pak Lenis, sebenarnya kondisi untuk anak-anak Papua tuh gimana sih Pak? Apa yang paling mengkhawatirkan untuk sekarang gitu? Kalau khawatirnya sih nggak ada, cuma isu yang tadi aja. Nah, ketika kita menjelaskan salah satunya Poskes sekarang misalnya, berjalan saja, mereka nggak akan menolak. Terima yang program ini. Asal jangan sampai program yang saya ceritakan ini jangan sampai melecet, itu aja. Kalau melecet misalnya itu bahaya. Di gunung itu, nah, kita kasih siapa yang melayani, siapa yang kasih makan. Nah, saya jelaskan tadi. Hasil pertemuan di Wamena juga kami sudah sepakat juga bahwa harus mama-mama yang masak. Mama-mama yang melayani. Lu di mana? Mama-mama yang masak, mama-mama yang melayani, mama-mama yang menyediakan sayur dan mayur, mereka yang berkebun lagi gitu ya Pak. Berarti hasil kayak misalnya ubi, sayur-sayuran, terus sagu. Itu semuanya berarti pure ya dari Papua ya? Dari mana mau datangkan dari Jakarta? Karena khasnya semua dari mana mau racun. Jadi pikiran-pikiran kotor itu sekarang ini saya minta semua lupakan semua. Fokus bagaimana kita terima program MBG ini, rame-rame kita untuk kasih makan anak-anak supaya anak-anak jadi pintar. Oke, harapannya berarti MBG ini bisa diterima di seluruh Papua. Pak, kalau misalnya harapan untuk masa depan MBG sebagai warisan itu gimana baiknya buat generasi yang akan datang? Kalau ke depan ya, itu perbedaannya nggak bisa langsung hari ini ya. Besok harus berapa 1-2 tahun baru kita tidak bisa lihat langsung. Tapi nanti kita lihat 10-20 tahun nanti akan lihat beda. Karena begini cerita tadi, setelah anak ini jadikan keluar, jadikan asrama, pola asrama, kita kasih bergizi, kita kasih uang gratis, terus bawa lagi ke kuliah. Setelah sarjana kita bawa lagi kembali ke dia duduk begini. Sekarang di Papua bilang sekarang orang bicara begini, orang Papua semua rata-rata pindah Papua misalnya. Orang Papua semuanya merasa bahwa menolak ini. Ketika anak itu dia kembali di sana dia bilang begini, bicara kita dari dulu sekarang tidak pernah berubah. Saya disekolahkan mulai dari SD, SMP sampai kuliah perguruan sarjana pula udah kerja, udah yang kayak dia mati. Nanti mereka sendiri yang bicara. Kita tidak bisa lihat lagi sekarang. Dia bilang NKRI mati, rumah saya harga mati ya panik jaga. Ini kaitan kedaulatan negara ya. Itu nanti dengan sendiri orang Papuanya. Itu. Jadi kita buktikan dulu yang program ini benar-benar harus jalankan. Memang lambat ya, tidak bisa lihat. Tetapi artinya Bapak optimis nggak sama program MBG ini? Sekali. Untuk generasi muda? Yakin 100%. Di Papua? Iya. Makanya saya paksa terus. Kalau ada yang menolak itu saya selalu lawan. Kan terjadi piada. Saya kan di DPO kan dari OPM kan. Oh gitu? Iya, gara-gara saya lawan, kenapa DPO kan? Ya saya demi keselamatan adik-adik saya untuk sekolah, makanan gitu, jadi pintar. Ya siap saya dibunuh juga nggak apa-apa. Ini jadi adik saya di pahlawan juga berani saya. Ketiga anak-anak saya, adik-adik saya harus jadi pintar. Ini nih kayaknya yang jadi alasan kenapa Pak Lenis jadi idola anak-anak di sana. Makanya sampai kakinya dipegang-pegang. Pak, tapi terakhir Pak. Apa pesan Bapak untuk pemerintah, untuk media, dan masyarakat biar kita tuh bisa tetap sama-sama ngejaga keberlangsungan dari makan bergizi gratis ini?
Ya begini, pertama sekali itu pemerintah itu kan kalau kita bicara dengan untuk kepala keluarga itu suami istri ya, itu yang sekarang untuk pemerintahan kekuasaan itu kan gubernur dan bupati. Ya ini mereka ini satu pengawasan buat anak-anak itu. Jangan satupun yang mereka merasa diri yang apa ya pinter ya atau nggak merasa paling pinter terus nggak peduli gitu. Boleh. Gubernur, bupati, guru, orang tua itu harus satu kekompakan. Di antara ini jangan sampai terputus. Saya kan pimpinannya presiden menteri pertahanan, baru bagian saya turun lapangan. Saya maksakan, tetapi ketika ini nggak terima, ya pasti gagal lah, gagal itu. Karena apa? Pelaksanaan di lapangannya orang tiga ini, gubernur, bupati, kepala guru kan hanya mengajar, orang tuanya. Jadi ini ketiga ini kalau nggak nyambung salah satunya saja, wow berat. Nggak jadi kompak dong berarti ya? Maka bisa gagal. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Papua ya atau kawasan timur 100% saya percaya bahwa pasti jalan. Sampai sekarang saya lihat semangatnya luar biasa. Buktinya saya turun lapangan, semua guru-guru hadir. Bupati-bupati hadir semua. Nah, gubernur hadir semua. Cuma salah satu yang saya bilang tadi. Tapi sekarang dia udah terima bagus. Kemarin laporannya bagus, sudah berjalan. Jadi gubernur Papua Tengah beliau sampaikan bahwa dia mau kasih pendidikan gratis. Dia udah umumkan. Saya kasih yang besar. Itu yang saya tunggu. Jadi semuanya semangat luar biasa sekarang. Jadi pasti semua jalan. Oke, baik berarti. Papua akan bangkit, ketertinggalan ekonomi maupun pendidikan akan lebih baik ke depan. Mantap nih, Papua akan bangkit dari ketertinggalan ya Pak. Siap jaga kekompakan biar program MBG terus berjalan untuk bisa menjadikan sumber daya manusia di Papua juga lebih maju. Gitu ya Pak? Oke baik, terima kasih Pak Lenis. Kayaknya aku juga mau nyobain ini belum launching tapi nanti ini ya diperkenalkan pada September. Kita tunggu ya semuanya. Kawan Gizi kita akan tunggu nih. Ya, ini kawan Gizi kita akan tunggu gimana sagu nanti akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis di Papua. Oke, terima kasih Pak Lenis atas waktunya. Nanti kita akan lihat nih launching dari sagu ini akan masuk ke dalam menu MBG di bulan September. Kita akan lihat bagaimana prosesnya, bagaimana perkembangannya di Papua agar katanya Papua lebih maju ya Pak ya. Oke baik, terima kasih. Dadah.